Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ya pertemuan minggu ketiga ya. Kita akan melanjutkan materi yang masih berkaitan dengan minggu yang kemarin ya. Ini terkait masalah bahasa mesin dan assembly lanjutan ya. Jadi kemarin kan kita membahas apa itu bahasa mesin dan bahasa assembly, dan sekarang ini lanjutannya ya, masih lanjutannya. Jadi sini ada pengertian ya, assembler itu apa. Sini assembler merupakan suatu program ya, suatu program yang digunakan untuk menerjemahkan atau lebih tepatnya mengubah dari bahasa assembly ke dalam bahasa mesin. Jadi assembler itu alatnya ya. Kalau assembly itu bahasanya gitu ya. Jadi assembler itu suatu alat atau suatu program yang digunakan untuk sebagai jembatan ya, yang menghubungkan antara bahasa assembly dengan bahasa mesin seperti itu ya. Ada penjelasan yang lain di sini. Jika suatu komputer dengan prosesor tertentu digunakan untuk menerjemahkan kode dari prosesor lain, maka bahasa assembler tersebut dinamakan cross assembler. Ini antar dua komputer gitu kan ya, antar komputer, bukan di internal komputer itu sendiri seperti itu. Jadi kalau menerjemahkan suatu bahasa dari komputer yang lain disebut dengan cross assembler. Prinsip kerja dari assembler ini itu sendiri di sini ya, ada dua jenis ya, ada dua tahap. Ada pas 1 dan pas 2 ya. Pas 1 di sini ya mencatat simbol-simbol, terus identifier, label dan lainnya. Terus mengurutkan kode mesin untuk mengetahui alokasi alamat atau label-label yang ada. Itu pas 1. Jadi tahap yang pertama itu dia itu mendeteksi apa itu simbol, mendeteksi identifier, mendeteksi label. Kemudian masih di tahap pertama itu dia itu melakukan proses pengurutan kode mesin. Jadi dalam bahasa mesin itu memang kita sudah ketahui sebelumnya hanya mengenal angka 0, 1, 0, 1 dan seterusnya. Tapi ada suatu aturan yang harus digunakan gitu ya. Jadi ketika kita mau mencari suatu alokasi alamat tertentu gitu kan, atau label-label yang ada, kita harus mengurutkan dulu kode mesin tersebut gitu ya. Jadi itu sangat sulit ya, betapa sulitnya bahasa mesin, karena kita harus pertama mengenal karakteristik dari kode mesin itu sendiri, terus diurutkan. Selanjutnya, tahap selanjutnya ada pas 2. Di sini proses penerjemahan suatu instruksi ya. Jadi menerjemahkan instruksi-instruksi yang ada dalam bahasa assembly ya. Instruksi-instruksi yang ada dalam bahasa assembly itu diterjemahkan ke dalam suatu bahasa mesin ya. Itu dilihat dari apa? Dilihat dari identifier atau dari mnemonic ya yang digunakan seperti itu. Mnemonic itu minggu kemarin kita sudah bahas gitu kan. Mnemonic itu variabel-variabel yang ada gitu kan, misalkan n, nn dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya ada namanya compiler gitu ya. Compiler juga di sini sebenarnya fungsinya sama gitu kan, untuk menerjemahkan, tapi di sini prosesnya itu ya di akhir gitu kan, proses pengeksekusian itu namanya compilernya ya. Jadi di sini penjelasannya, suatu program yang digunakan untuk menerjemahkan, menyusun, menggabungkan dari bahasa tingkat tinggi ke dalam bahasa mesin seperti itu.
Jadi itu fungsi dari compiler. Nah, kalau ya compiler ini kita harus pahamnya itu bahwa dia menerjemahkan bahasa ya yang sifatnya tingkat tinggi atau menengah. Jadi kalau sifatnya bahasa tingkat tinggi atau menengah, contohnya bahasa pemrograman PHP, bahasa C gitu kan ya. Nah, diterjemahkannya itu oleh compiler seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ya menerjemahkan dari bahasa assembler ke bahasa mesin itu pakai assembler ya. Dari bahasa assembly ke bahasa mesin itu menggunakan assembler. Kalau menerjemahkan dari bahasa tingkat tinggi atau bahasa tingkat menengah ke dalam kode mesin itu menggunakan suatu alat atau suatu program namanya compiler seperti itu. Nah, ini mungkin susunan ya suatu coding dari bahasa mesin dengan bahasa assembly ya. Mungkin kita bisa lihat di sini, kita akan ketika dihadapkan dengan bahasa mesin kita akan sangat kesulitan untuk memahami seperti itu ya. Nah, di sini memang ada keterangannya. Ini keterangan kan kalau dalam bahasa mesin itu dibuat oleh kita supaya dibuat oleh programmernya supaya kita paham. Tapi ketika misalkan hanya mengenal ini kita akan bingung gitu kan. Tanpa adanya keterangan ya komentar gitu kan, hanya ini kita akan bingung. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa salah satu contohnya ini 000-3E30. Apa maksudnya? Ternyata maksudnya itu memasukkan ya suatu bilangan heksa ke dalam suatu register A ya. Ini bilangan heksanya, ini register A seperti itu. Bingung kan ya kalau lihat seperti melihat kode mesin itu sendiri. Tapi kalau kita lihat dengan ya bahasa assembly ini akan lebih mudah, itu kan akan lebih mudah dipahami. Di load ya, ada fungsi LD itu load ya. Jadi mengambil ini atau memasukkan suatu angka atau suatu nilai heksa ke dalam suatu register A seperti itu. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain ya. Itu kita harus paham mana yang dikatakan kode mesin, mana yang dikatakan dengan assembly kan, seperti itu. Ini sama saja, tapi yang membedakan mungkin dari sisi bahasanya. Maksudnya sama saja kan, ini maksudnya sama saja, tapi yang membedakan itu dari sisi bahasanya saja. Itu ya. Coba kalau kita lihat ya. Lihat A, B, C ya di sini dalam bahasa assembly. A, B, C. Kita paham gitu kan. Kalau ini aturannya ya bagaimana gitu kan. 3E B-nya jadi 06. Kenapa kalau secara pemikiran manusia misalkan jadi 4E atau jadi 3F gitu kan ya, terurut gitu kan sampai ke bawah. Tapi kayak A, B, C kan terurut, tapi itu kan tidak terurut ya. Jadi itu sangat membingungkan, bukan membingungkan lagi gitu kan. Bahkan di sini ya cara menampilkan atau memasuk fungsinya itu gitu kan seperti ini kan load sama tapi ini beda kan, bingung kan ya. Itu yang akan membuat kita sangat sulit untuk memahami suatu bahasa mesin atau kode mesin ya. Nah, ini suatu contoh ya, ini suatu contoh script atau source code atau listing suatu program ya. Contohnya ini kan bahasa mesin, ini bahasa assembly seperti itu. Lebih mudah dimengerti bahasa assembly ya. Nah, ada penjelasan yang lain. Apa sih yang dikatakan dengan assembler directive ya?
Di assembler directive ini merupakan perintah-perintah tambahan yang disertakan dalam suatu program assembly. Sebenarnya ini bisa berupa sintak, bisa berupa suatu fungsi, atau bisa suatu prosedur tertentu ya. Assembly directive itu nantinya kalian mungkin kalau belum pernah belajar bahasa pemrograman gitu kan, apa sih prosedur, apa fungsi, akan kebingungan. Tapi insya Allah kalian mungkin di semester 1 kan sudah pernah belajar di algoritma ya gitu atau di dasar pemrograman kalian sudah belajar apa sih yang dikatakan fungsi, prosedur gitu kan, atau sintak dan seterusnya. Terus assembler directive itu bisa digunakan untuk memberitahukan assembler mengenai apa yang harus dilakukan. Berarti itu juga berupa suatu perintah kan. Itu apa yang harus dilakukan, dia mau loncat gitu kan ya. Berarti fungsinya apa? Dia mau ngambil data, berarti perintahnya apa. Seperti itu. Assembler directive juga di sini sangat membantu dalam proses pembuatan program assembly ya, sangat memudahkan sebenarnya. Ada contohnya. Nah, ini contoh-contoh ya untuk assembler directive ya, suatu fungsi atau sintak tertentu atau suatu perintah tertentu untuk memudahkan gitu kan ya. Ada ORJ maksudnya apa? Origin, EQ apa sih? Equal gitu kan. DEFB ya sama aja kayak perintah-perintah jam dan seterusnya, tapi ini lebih cenderung ke arah namanya assembler directive ya, seperti itu. Lanjut, ini contoh-contohnya gitu kan, contoh penggunaan atau pemakaian assembler directive ya. Silahkan bisa kalian pelajari nantinya cara nyimpan di sini gitu kan, ini datanya, ini starnya gitu kan ya. Ada proses nilainya, buffernya dan seterusnya gitu kan. Nah, ini suatu contoh-contoh yang biasa digunakan ya, seperti itu. Jadi contoh-contoh assembler directive yang biasa digunakan, fungsi simpan gitu kan, EQ ya, itu menyimpan suatu nilai 9000H seperti itu, data EQ dan seterusnya ya. Ini contoh saja ya, bukan merupakan suatu, kalau ini bukan merupakan suatu kesatuan ya, kesatuan dari listing program, tapi hanya sebatas contoh-contohnya saja. Ini contoh kasus ya. Tidak perlu kalian, mungkin ini hanya pengetahuan, nanti mungkin kita akan coba sama-sama pecahkan kasus-kasus ini, tapi bukan untuk sekarang ya, seperti itu, karena kalian belum sampai ke arah tahap pembuatan program. Tapi contoh ini nih sebenarnya ada hasilnya ya yang sudah diambil gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini silakan kita bisa pelajari. Nah, ini ada suatu instruksi yang biasa digunakan. Ini melihat dari contoh kasus ini ya, contoh kasus. Tapi kalian mungkin silakan simak saja gitu kan, pahami dulu gitu kan seperti apa, nanti akan kita sama-sama pelajari ya. Instruksi proses assembly dan kode mesin ya. Nah, ini mungkin ini register gitu kan ya, register dia memasukkan nilai nilai ini gitu kan, nilai 20H ke dalam suatu register A gitu kan. Terus ada memasukkan suatu nilai, mengambil ya dari A ke C gitu kan. Berarti kalau dari A ini ke C ini gitu kan, meload, fungsinya kan LD gitu kan, load data ya, meload data dari suatu memori gitu kan. Berarti kan alamat memori nantinya ya,
dari suatu alamat memori dan nanti disimpan di suatu register C. Seperti itu ya contoh-contohnya. Nah ini ya udah ada beberapa penjelasannya. Ini contoh-contoh listing program. Nah ini ada latihan, tidak perlu untuk dilakukan oleh kalian sekarang-sekarang. Seperti itu ya. Di ini hanya sebatas pengetahuan yang harus kalian pahami di awal gitu kan, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.